Rekan-rekan, hari ini kami akan merilis kasus tindak pidana curas yang mengakibatkan meninggalnya seseorang atau menghilangkan nyawa orang atau pembunuhan. Nanang usia 27 tahun, seorang mantan pegawai konter HP di pasalnya, diduga melakukan pencurian uang senilai 22,8 juta rupiah beserta beberapa barang seperti handphone dan voucher kuota provider di konternya. Konter tersebut tidak hanya melayani jual beli HP, tetapi juga layanan BRI Link. Menurut keterangan, uang hasil pencurian tersebut digunakan Nanang untuk membeli ponsel, bermain judi online, membayar utang, dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Nanang mengakui bahwa uang yang dicurinya ditujukan untuk melunasi utang-utangnya akibat judi online alias judol. Kejadian terungkap saat Nanang mencoba masuk ke konter melalui atap kamar mandi, namun kakinya tersangkut ember yang menimbulkan suara dan membangunkan penjaga konter yang sedang tidur. Penjaga kemudian berteriak maling, sehingga Nanang panik dan membacok korban dengan golok di lengan, kepala belakang, badan, dada, dan perut. Kapolrestabes Bandung, Kombes Budi Sartono, menyebut korban mengalami sekitar 30 luka tusuk sebelum akhirnya meninggal di tempat. Pelaku kemudian dijerat dengan pasal pembunuhan dan pencurian dengan ancaman 15 tahun penjara. Selanjutnya, Nanang berhasil melarikan diri dan sempat tinggal di kosan di Cicalengka. Namun, jajaran kepolisian Satreskrim Polrestabes Bandung dan Polsek Sukajadi berhasil melacak dan menangkapnya pada Selasa, 11 November 2025, pagi. Di kosan pelarian, polisi menemukan uang tunai Rp10.760.000 dari hasil curian, golok, serta 2 unit ponsel merek Oppo dan voucher kuota. Nanang tampak tertunduk malu dan menyesali perbuatannya dengan tangan terikat dan mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Ketika ditanya oleh Kapolrestabes, Nanang hanya berjanji akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Ia juga mengaku melakukan pencurian karena desakan ekonomi dan terlilit utang judi online selama 2 tahun terakhir. Kapolrestabes Bandung menjelaskan bahwa Nanang adalah mantan pegawai konter yang pernah bekerja di sana sejak 2013 hingga 2021 dan kini berstatus pengangguran. Kondisi ini membuat Nanang gelap mata hingga nekat melakukan pencurian dan kekerasan. Pidana kurang lebih 15 tahun. Ada yang ditanyakan? 30 tusukan. 30 luka. Jadi intinya, pada saat dibacok, pada saat ketahuan pertama, yang korban itu masih hidup dan kabur ke kamar mandi. Kemudian tersangka mengejar sampai ke kamar mandi dan melakukan pembacokan sampai dengan dipastikan korban meninggal dunia. Sehingga cukup sadis juga sampai akhirnya meninggal dunia dengan luka yang cukup panjang. Dan itu saling kenal ada? Tidak kenal. Karena perkiraan tersangka bahwa biasanya di konter tersebut tidak ada orang, tapi kaget ternyata ada orang, makanya secara refleks walaupun tetap tidak dibenarkan dan tetap kita akan kenakan pasal 365 dan 338. Dan pelakunya? Oh ya, saya ulangi lagi, ini kenapa tersangka melakukan hal ini, karena memang tersangka terlilit judol, utang judol. Jadi hasil pengakuan, hasil pemeriksaan, uang yang didapat itu dibayarkan untuk hutang-hutangnya kepada beberapa orang karena yang bersangkutan meminjam uang untuk memain judol dan dipakai juga untuk judol juga. Jadi seperti digunakan juga. Buruh lepas. Jadi kalau ada proyek-proyek dia menjadikan buruh lepas. Dan berarti dia latar belakangnya apa? Pengangguran. Pengangguran. Jadi dia karena sudah terlilit hutang judol dengan beberapa orang sudah ditagih dan dia berpikir ada uang di konter tersebut karena dia pernah bekerja di sana, sehingga yang bersangkutan berniat mengambil uang memang tujuannya untuk membayar hutang-hutangnya. Tapi ternyata ada orang di situ, ada korban, dan oleh tersangka dilakukan pembacokan sehingga meninggal seseorang. Dan Cicalengka itu kerabatnya yang dia sembunyi di kos-kosan. Dia kos bayar sendiri untuk tinggal di sana. Dan itu kan pernah kerja di sana, itu saling kenal sama korban? Tidak kenal, karena memang ini dia kurang lebih 2021 sudah keluar. Jadi dia bekerja dari 2013 sampai 2021, sehingga dalam waktu kurun berapa tahun sudah cukup lama dan ini baru dia tidak kenal. Ada lagi? Cukup ya? Wawancara dia dulu. Ini tersangka yang baca bacanya, ini uangnya gitu. Terus kenapa kamu kalah bang? Kenapa baca gitu?
bisa lari Pak. Nggak bisa lari? Iya. Ya kan bisa lari, teriak maling kamu kabur aja. Nggak bisa, ada aja lah Pak, belum tahu. Tahu, tetap aja kamu itu bacoknya kenapa sadis sekali. Ya, kamu pertanggung jawaban Iya. perbuatan kamu ya. Terima kasih Mas Kasat Reskrim di tema. Kamu judul udah berapa lama main dari tahun berapa? Apa Pak? Main judul sudah lama belum? Paling 2 tahunan Pak. 2 tahunan. Berarti utang kamu kemarin tuh untuk judul itu ya? Salah satunya. Enggak, itu mau udah lunas Pak. Oh ya, kamu main lagi itu kan judul. Iya. Udah berkeluarga belum? Sudah. Sudah berkeluarga kan? Udah. Ya. Oke ya. Hati-hati yang judulnya. Kalau Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.